Pemirsa Waspada Online, mungkin dari kita atau saya juga ada yang merasa pusing atau tak suka dengan matematika terlebih berhitung. Namun ada yang unik dari kakak beradik asal Medan ini. Mereka mampu berhitung cepat tanpa menggunakan alat bantu hitung. Penasaran bagaimana sosoknya? Yuk kita ngobrol langsung. Petra Jeremy Pangaribuan dan adiknya Patricia Sarah Pangaribuan adalah kakak beradik yang begitu menyukai pelajaran menghitung. Bahkan, mereka mampu berhitung tanpa menggunakan alat bantu. Keduanya merupakan buah hati dari pasangan Frans Suheri Pangaribuan dan Mas Ria Ruth Silitonga. Kini kakak beradik yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut telah banyak dikenal karena kemahirannya dalam menghitung angka-angka dengan cepat tanpa alat bantu, serta prestasi lainnya yang berhasil mereka raih. Dua bocah kalkulator ini mampu menghitung cepat setelah dilatih dengan metode sempoa. Selain sempoa, Petra dan Patricia aktif mengikuti berbagai kegiatan antara lain Sanggar Mewarnai yang tergabung dengan komunitas berenang, serta pernah diarahkan mengikuti kursus musik dan bahasa. Di balik beragam prestasi yang berhasil dituai Petra dan Patricia, Kepala SD Anugerah Harapan Bangsa, Lina, mengatakan Petra dan Patricia juga mengukir prestasi di bidang akademik, di mana Petra meraih juara di kelasnya dan Patricia meraih juara kedua. Lina menambahkan kekagumannya tidak berhenti pada prestasi anak-anak itu. Sebagai kepala sekolah, ia kagum dan bersyukur dengan karakter rendah hati yang dimiliki oleh Petra dan Patricia. Walau menuai banyak prestasi dan telah dikenal banyak orang, keduanya dapat bersikap sewajarnya dan bermain seperti biasa bersama teman-teman sekolahnya. Kedua anak ini, walaupun mereka menghasilkan prestasi yang baik, tapi mereka tidak sombong. Sesama teman-temannya, mereka tetap ramah dan bahkan ketika mereka pernah disorot di hitam putih, mereka pulang dari sana, teman-temannya berkata, Petra udah jadi artis. Petra udah sempat masuk TV. Tapi Petra masih seperti biasa, dia masih tetap ramah berteman baik dengan teman-temannya yang lain. Kesombongannya, tidak ada kesombongan sama sekali ada pada dirinya. Itu yang membuat kita bangga sama dia. Berarti walaupun Petra udah dikenal banyak orang nih kan, Bu, sekarang dia tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Halo Petra. Malu-malu dia. Petra kelas berapa? Kelas 4 SD. Kalau Patricia kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3. Nah, kakak mau tanya nih, tadi kan kakak udah lihat Petra sama Patricia hitung-hitung cepat. Kakak boleh cek ininya dulu? Kakak cek pakai kalkulator ya. Ini 71 tambah 39, itu dikurang 12 ya? Ya. Dikurang 12, ditambah 38, dikurang 9, tambah 46, tambah 95. 26, ih. Wow, kakak cek yang lain. Yang ini ada tingkat susahnya nggak? Sama aja ya? Ini nih yang agak banyak. Oh itu. Iya, 78 tambah 63 tambah 47 tambah 8 tambah 5, kalau dikurang 67 tambah 37 tambah 98 tambah 12 kurang 57. Bener lagi, udah aku nggak mau cek lagi deh. Aku udah yakin ini bener. Mau punya adik, mau lihat punya adik boleh? Kakak boleh coba hitung ya. Ini sama nggak soalnya? Beda. Kakak hitung lagi punya adik. Yang ini yang paling awal. 38 kurang 7 tambah 68 tambah 86 kurang 5 kurang 75. 100, bener. Udah yakin kakak nih kalau kayak gini. Nah, kakak mau tanya-tanya nih sama Petra sama adik juga. Kalau Petra les di sempoa dan bisa ngitung cepet pakai bayang sempoa gitu sejak kapan?
Bahkan Udah berapa mereka lama mampu gitu? berhitung tanpa Udah menggunakan 3 tahun. alat bantu. Udah 3 tahun. Keduanya merupakan Awalnya buah hati Petra masih dari pakai pasangan sempoa kayak gini ya? Suheri Iya. Pangaribuan Enggak. dan Masria. Awalnya pakai sempoa begini. Ini karena tingkatannya. Pelaku sekolah dasar tersebut Waktu itu ini karena kemahiran dikasih oleh angka dengan cepat oleh serta orang sempoa pas Petra diwawancarai dari dua bocah hitam kalkulator putih. ini mampu Sebelum setelah hitam dikasih putih Petra ada diwawancarai dan Selain dikasih sempoa, penghargaan ini. Petra dan Oh, Patricia berarti ini beda aktif sebenarnya. mengikuti berbagai Iya, sebenarnya ini kegiatan, permulaan antara lain kata fun dan Miss mewarnai karena yang Petra bergabung menaik dengan tingkat. komunitas berenang Gini. serta Kalau pernah boleh tahu diarahkan Petra mengikuti sekarang kursus tingkat berapa musik tuh di dan sempoa? bahasa. Intermediate 3 mau naik advance 1. Udah intermediate. Kalau Adek sekarang tingkatan berapa di sempoa? Intermediate 1 mau naik. Intermediate 2. Ya. Berarti Adek masih pakai yang ini ya? Terus itu tadi Adek juga udah bisa tanpa alat bantu juga bayang kayak Abang. Terus ini Adek sama Abang Petra memang suka matematika di sekolah juga? Suka. Memang suka. Nggak pusing gitu kan? Kayak kakak dulu waktu kecil nggak mau belajar matematika. Suka belajar matematika. Soalnya macam membuat jalan-jalan. Apa itu? Membuat jalan untuk apa? Untuk menemukan hasilnya itu Petra suka. Beragam kegiatan yang dilakukan kakak beradik tersebut tak lepas dari peran sang ibu yang tak pernah lelah mengarahkan keduanya untuk terus menggali potensi diri kedua buah hatinya itu. Ibu dua anak itu menambahkan, ia tidak memiliki treatment khusus dalam menggali potensi dalam diri anak-anaknya. Mas Ria menawarkan berbagai kegiatan bagi Petra dan Patricia berdasarkan konfirmasi atau persetujuan dari mereka. Jika kedua anaknya merasa tidak nyaman atau tidak senang dengan kegiatan yang ia tawarkan, Mas Ria tidak akan memaksa kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Tante, aku mau tanya nih, sejak kapan tuh Tante bisa tahu atau sadar untuk kemampuan menghitung cepatnya si adik Petra sama Patricia? Sebenarnya sih awalnya kita nggak ada berpikir bahwa si Petra ini bisa menghitung cepat. Karena awalnya memasukkan Petra ke sempoa ini karena Petra ini ada pelajaran di sekolahnya tentang sempoa kan. Jadi saya jujur orang tua itu nggak pandai kan untuk mengajarinya kan, umum lah seperti itu karena nggak pelajaran yang umum kan. Jadi saya memasukkan dia untuk kursus sempoa. Ternyata di sempoa itu dia mengikuti kompetisi-kompetisi antara TC ya, training centernya. Dia berbakat, jadi dia menang. Modelnya Petra ini sih orangnya kompetitif ya. Begitu menang dia berusaha dia lagi untuk mencapai juara satu terus gitu. Jadi mungkin terasa ya bakatnya seperti itu dari situ. Jadi dari situ saya mulai sadar bahwa dia itu ada passion, ada minat untuk kesempoa ini ya, kita ikutin aja lah karena kita orang tua. Berarti sebelumnya si adik Petra ini belum ngeliat gitu kalau dia suka aktivitas berhitung atau matematika kayak gitu sebelum mengikuti les sempoa? Ya standar lah seperti anak biasa, kalau kita masuk mulai kelas 1 ya mulai berhitung gitu kan. Ya sama seperti anak yang lain lah untuk tingkat menghitungnya. Tapi ternyata sempoa ini kan ada teknik yang saya juga nggak paham tekniknya bagaimana. Ternyata dia bisa mengikutinya dan bisa ikuti kompetisi-kompetisinya itu dengan nilai yang bagus seperti itu. Nah, selain karena ada pelajaran sempoa di sekolah, kenapa Tante milih sempoa? Kan ada les bahasa, les musik, yang lain. Ini karena berhubungan dengan sekolahnya, balik lagi seperti itu. Jadi dia biar bisa paham untuk mengikuti pelajaran yang namanya sempoa kan. Karena kelas 1 kalau misalnya pelajaran bahasa itu sehari-hari bisa lah ya kita ikuti juga. Kalau misalnya membaca itu kita bisa ikuti, cuman kalau sempoa ini kan dia khusus. Saya takutnya kalau dia tidak paham dia bisa stres karena masih kelas 1. Itunya awalnya sih sebenarnya seperti itu. Mas Ria mengakui meski kedua anaknya jago dalam berhitung cepat,
Namun, ternyata kemampuan tersebut tidaklah warisan dari mereka. Bakat yang dimiliki Petra dan Patricia murni berdasarkan ketekunan mereka berlatih Bakatnya udah sehari-hari. diturunkan kayak gitu. Sebenarnya nggak ada sih, saya juga nggak nyangka juga, saya juga kan, karena dari kami berdua sebagai orang tua tuh nggak ada bakat ke situ sama sekali, Sama sekali nggak ada. nggak ada. Tapi ya mungkin karena latihan lah mungkin lah, makanya mereka menemukan minatnya sendiri sih. Tapi dari Tante sendiri ada treatment khusus nggak untuk menggali bakat adik-adik itu? Kayak ngeleskan sempoa, selain itu ada lagi nggak? Jadi ada juga ya, selain sempoa, saya memasukkan dia juga kursus bahasa Inggris. Itu standar lah ya, bahasa Inggris itu penting karena itu adalah modal dia ke depannya. Bener. Terus saya masukkan juga ke sanggar seni mewarnai awalnya karena dia mulai dari TK sudah mulai lah ya, karena anak-anak kecil kan belum orang TK lah awalnya kan, Iya, bener. belum pandai itu menulis, memegang apa, paling enggak, tapi dia mengenal warna. Terus saya masukin juga dia sekarang klub berenang. Sekarang ini udah paling enggak setahun inilah gitu. Jadi pernah sih musik saya masukin, cuman dia karena kita leskan dia private, dia nggak suka, dia mungkin maunya banyak, jadi masakannya banyak orang, jadi makanya dia itu saya masukkan ke sanggar dan ke klub seperti itu, jadi privat kurang, dia Berarti kurang suka. kalau privat tuh kan sendiri kan? Iya, dia kalau kurang itu suka. bisa main sama teman-teman. Ya mungkin lain tantangannya kali Iya, ya, bener. mungkin seperti itu. Berarti ini juga hasil dari sanggar mewarnai. Warnai ya, satunya lah. Paling Ini dia belum punya mahir. Petra. Ini Patricia. Patricia. Belum mahir sekali sih, karena mereka kayaknya masih suka-sukanya lah ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang paling nggak dia udah mengerti untuk menggores sesuatu lah, untuk menghilangkan stresnya lah paling nggak gitu. Ya, nah kan itu Tan, semua kemampuan yang dimiliki Petra sama Patricia tuh nggak lepas dari ketekunan berlatih pastinya. Iya. Mau diceritain dikit dong Tan, gimana sehari-harinya adik-adik itu dalam kegiatan apapun lah, misalnya hari ini lesson poa gitu. Mereka pernah mengeluh jenuh, terus gimana Tante menghadapi hal-hal kayak gitu? Kalau jenuh pasti ada, karena kan ini latihannya mungkin agak berat, karena gini, sempoa ini tekniknya, dari awal mulainya jadi mungkin cuma tambahan, lama-lama dia naik tingkat mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin kalian bagian. Jadi karena dia tiap-tiap hari dilakukan itu, ada rasa jenuh pasti. Makanya saya mengalihkan rasa jenuh itu ke kegiatan yang lain. Misalnya masukkan ke klub berenang, karena mungkin mau mewarnai, karena anak-anak ini kan lebih suka warna dan air. Paling enggak kan dia dapat ilmunya untuk berenang kan, ilmu teknik berenang itu penting. Dapat juga dia melepaskan stresnya itu dengan warna-warna dan goresan-goresan. Paling cuman gitu. Cuma sehari-hari juga dia sama seperti anak biasa. Nggak khusus kita nggak boleh bergaul sama orang, nggak. Dia tetap juga bergaul sama yang lain. Dia main sepeda, dia main sama kawan-kawannya, tetap nggak ada yang beda sih sebenarnya. Itulah salah satunya. Jadi saya nggak mau kungkung dia, bahasanya itu nggak mau. Nggak boleh kan ini, nggak boleh kan gitu, enggak. Tapi semuanya kegiatan ini itu seizin dia sih. Jadi gini, saya masukkan ke sanggar. Sebelum masukkan sanggar, saya lihatkan dulu, ini loh komunitasnya. Abang mau? Adik mau? Kalau dia bilang iya, kita masukkan. Sama seperti klub juga berenang. Inilah kondisinya. Ada yang berlatih, ada yang begini, itu ada yang ini. Dia lihat, terus kita tawarkan, mau nggak kita ikutin? Mau. Kalau udah mau berarti ada konsekuensi yang harus diikutinya, itu harus diikutinya gitu. Jadi ya memang itu seizin dia. Jadi semuanya itu kegiatan ini dia mau dan dia oke. Kalau dia nggak oke, nggak saya paksakan. Oh, berarti semua itu diarahkan dan didorong ya, Bu, bukan dipaksakan. Ya, harus kayak gini, harus kayak gini. Enggak, saya nggak mau karena saya takut karena dia masih SD. Iya, masih kecil. Takutnya nanti pas tingkat yang perlu pendidikan yang fokus, nggak lagi seni seperti ini, dia nanti bisa jenuh. Saya nggak mau.
Paham. Nah, jadi nanti bisa suatu saat psikologisnya terganggu karena dia jenuh untuk belajar, saya nggak mau. Jadi semua kegiatan ini kita diskusikan dulu sama dia. Kita bilang dulu, kita kasihkan dulu sama dia. Dia oke, kita lakukan. Kalau enggak, saya nggak mau paksa. Karena saya nggak mau ambisi saya dia. Oh, tetap ambisi si Petra sama Iya, Patricia yang dia, karena dia harus mencari sendiri kemampuannya, dia mencari sendiri apa yang dia mau. Kalau dia seperti kemarin pernah ada yang saya latihkan dia musik privat, dia bilang nggak mau, stop, berhenti dulu. Pada suatu saat dia mau lagi, mungkin dia lihat temannya atau siapa yang udah mahir, mungkin di sosmed ditengoknya entah di mana. Kalau dia bilang mau, kita cari lagi, tergantung waktunya. Iya. Tergantung waktunya. Mas Ria juga mengungkapkan sebelumnya Petra pernah beberapa kali mendapatkan penolakan. Bahkan orang memandang sebelah mata kepada anak sulungnya tersebut karena fisik Petra yang tergolong mungil dibandingkan anak seusianya. Namun Mas Ria tak mau ambil pusing terkait hal tersebut. Ia berkeyakinan semuanya akan indah pada waktunya. Sebagai orang tua, Mas Ria mengakui kemampuan memang penting. Namun lebih dari itu, menurutnya karakter tetap menjadi hal yang utama. Mas Ria dan suaminya memilih menanamkan nilai sosial juga nilai agama kepada Petra dan Patricia sejak dini. Nah, itu tadi sosok kakak beradik yang punya kemampuan unik, bisa berhitung cepat dan juga bisa mewarnai dengan bagus seperti contohnya yang itu tadi. Nah, kemampuan Petra dan Patricia tidak lepas dari kunanya dalam berlatih, dan orang tuanya sendiri menggali bakatnya sejak usia dini. Sekian dari Waspada Online, reporter Rumonang Naibaho beserta kru yang bertugas melaporkan.